Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema harta terpuji dan harta tercela. Hadirin, dalam perbendaharaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harta benda dicela sekaligus dipuji. Ini menunjukkan bahwa harta ada yang tercela dan ada yang terpuji. Di antara hadis yang mencela harta adalah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Likulli ummatin fitnatu wa fitnah ummati al-mal." Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Maknanya, setiap umat memiliki fitnah, ujian dan cobaan, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Di antara hadis yang memuji harta adalah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Amr bin As, bahwa Nabi bersabda, "Ni'mal bil malis sholih lirrajulis sholih." Rawahu Ahmad. Maknanya, sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang menggunakan harta juga terbagi menjadi dua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Inna hadal mala hadirah hulwah, faman akhadahu bihaqqih wa wadu'ahu fi haqqih, fani'mal ma'una huwa, wa man akhadahu bi ghairi haqqih kana kalladzi ya'kulu wa la yasba'." Rawahul Muslim. Maknanya, sesungguhnya harta ini seperti tanaman yang indah dan hijau. Orang yang memperolehnya dengan cara yang benar dan menempatkannya pada jalan yang benar, maka harta itu akan menjadi penolongnya untuk taat dan memperoleh pahala. Dan barang siapa memperolehnya dengan cara yang tidak benar, maka ia seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hadis yang sahih di atas menjelaskan kepada kita tentang macam-macam harta serta macam-macam cara menggunakannya. Harta yang terpuji adalah harta yang dihasilkan oleh seseorang dengan cara yang tidak diharamkan, lalu dibelanjakan untuk jalan yang tidak dimurkai oleh Allah. Harta inilah yang akan menjadi penolong, nikma al-ma'unah, karena harta itu akan membantu dan mengantarkan pemiliknya kepada kebaikan. Orang yang menggunakan hartanya untuk menafkahi istrinya, anak-anaknya, kedua orang tuanya, atau kerabatnya yang lain dengan niat yang baik, yaitu niat mendekatkan diri kepada Allah tanpa terkotori oleh sifat ria atau berbangga diri, al-fakhr, maka orang ini seakan telah bersedekah kepada fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqar rajulu ala ahlihi yahtasibuha fawalahu shadaqah." Rawahul Bukhari. Maknanya, jika seseorang menafkahkan hartanya untuk keluarganya dengan niat mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka harta itu terhitung sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyerupakan harta dengan tanaman yang hijau, terlihat indah oleh mata, dan orang yang melihatnya terpesona serta menginginkan untuk memilikinya. Seorang mukmin yang mengambilnya dari tempat yang dihalalkan oleh Allah, lalu membelanjakan pada jalur yang dihalalkan oleh Allah, maka harta tersebut menjadi penolongnya di akhirat.
Karena Allah Ta'ala menjadikan harta sebagai alat dan sarana untuk memperoleh pahala dan balasan, baik di akhirat. Abu Bakar As-Siddiq pernah memiliki harta yang luar biasa melimpah. Lalu beliau membelanjakannya untuk menegakkan dakwah Rasulullah dan membantu kaum muslimin yang lemah yang ditindas orang-orang musyrik di Mekah sebelum hijrah. Beliau telah mendermakan jumlah yang sangat banyak dari hartanya tersebut. Dan ketika tiba saatnya Rasulullah mengajak untuk mendermakan harta untuk kemaslahatan umat Islam, Abu Bakar mendermakan seluruh hartanya yang tersisa. Ini terjadi pada permulaan dakwah Islam di Mekah. Ternyata ketika itu tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali Umar bin Khattab. Umar meneladani Abu Bakar dan mendermakan separuh harta yang dimilikinya untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan harta yang tercela adalah yang diperoleh dengan cara yang haram. Cara-cara yang diharamkan oleh Allah sangatlah banyak. Di antaranya harta yang diperoleh dengan cara korupsi, menipu, berbohong, dan menyembunyikan aib, cacat yang ada pada suatu barang yang dijual. Termasuk harta yang haram adalah yang diperoleh dengan cara riba, terutama riba al-qard. Riba al-qard adalah riba atau tambahan yang dihasilkan dari mengutangi orang lain dengan syarat bunga atau memanfaatkan fasilitas tertentu milik orang yang berutang tersebut. Harta riba ini termasuk harta yang keharamannya sangat besar. Dosa riba tidak kalah dengan dosa mencuri. Keduanya sama-sama tergolong dosa besar. Kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban yang berkaitan dengan harta yang kita miliki sangatlah banyak. Tidak hanya menafkahi orang yang menjadi tanggung jawab kita. Di samping itu juga ada hak-hak lain dalam harta yang wajib kita penuhi, seperti zakat fitrah maupun zakat mal, yang meski kita bayarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk kewajiban orang yang berharta juga adalah menopang dakwah Islamiyah dengan harta. Pada prinsipnya, seorang muslim dituntut untuk berperan serta dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Peran tersebut bisa dipenuhi dengan jiwa, tenaga, dan pikiran, atau juga bisa dengan harta bagi mereka yang memiliki harta. Orang yang berhasil mengekang dirinya dan memaksa nafsunya untuk berderma demi kepentingan dakwah Islam, maka ia adalah orang yang beruntung. Jika diibaratkan perdagangan, maka orang seperti ini sedang berdagang dengan Allah, dan perdagangan yang dia lakukan dengan Allah adalah perdagangan yang selalu menguntungkan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. As-Saffat ayat 10-11. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Quran Surat As-Saff ayat 10-11. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berjihad di jalan Allah yang dimaksud oleh ayat ini adalah kullu amal khairi, setiap amal kebaikan. Oleh karena itu, membangun masjid dan memakmurkan masjid termasuk jihad di jalan Allah. Membangun sekolah Islam dan pondok-pondok pesantren atau mendanai kegiatan pendidikan Islam juga termasuk jihad di jalan Allah. Mendanai kebutuhan-kebutuhan dai untuk berdakwah juga termasuk jihad di jalan Allah. Mewakafkan tanah atau yang lainnya untuk kepentingan dan kemaslahatan dakwah juga termasuk jihad di jalan Allah. Menginfakkan harta untuk kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan
juga termasuk jihad di jalan Allah. Menyantuni para fakir miskin atau memberikan modal usaha kepada mereka juga termasuk jihad di jalan Allah. Membantu para pemuda dan pemudi muslim untuk menikah atau membiayai sebagian kebutuhan rumah tangga mereka juga termasuk di jalan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, semua pintu jihad di jalan Allah yang telah disebutkan di atas bisa disebut dengan istilah sedekah. Sedekah adalah bukti kekuatan iman orang yang bersedekah dan tanda bahwa ia percaya penuh terhadap janji yang Allah berikan kepada orang yang bersedekah, yaitu pahala dan ganti dari harta yang sudah diinfakkan. Sedekah juga bisa menjadi sebab seseorang dibebaskan dari siksa neraka. Seringkali Nabi mengatakan tentang sebagian sahabat yang menderma, si fulan telah membeli dirinya dari neraka dengan bersedekah. Janganlah kita merasa malu dengan pemberian yang sedikit, karena itu lebih baik daripada tidak memberi sama sekali. Kemudian nilai sedekah tidak dilihat dari besar atau kecilnya pemberian. Uang 1.000 bisa lebih besar nilai pahalanya daripada 100.000. Semua tergantung kepada niat dan kondisi ekonomi seseorang. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham mendahului 100.000 dirham. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana itu bisa terjadi? Rasulullah menjawab, seseorang memiliki 2 dirham, lalu ia menyedekahkan 1 dirham, dan yang 1 dirham disisakan untuk dirinya, dan seorang lagi bersedekah dengan 100.000 dirham dari hartanya yang sangat banyak. Rasulullah menegaskan bahwa orang yang menyedekahkan 1 dirham lebih besar pahalanya dari orang lain yang menyedekahkan 100.000 dirham. Hal itu dikarenakan orang pertama menyedekahkan separuh dari seluruh hartanya. Dia berhasil mengalahkan nafsunya untuk kepentingan akhiratnya. Orang ini tidak mengatakan, aku hanya punya 2 dirham, bagaimana mungkin aku menyedekahkan 1 dirham? Dia lebih mementingkan akhirat, melawan nafsunya, dan berharap ridho dan pahala dari Allah. Sedangkan orang kedua yang bersedekah dengan 100.000 dirham, hartanya sangat banyak. Jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan total harta yang dia miliki. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.